Dia sudah safar jauh, capek, kusut. Dia angkat tangannya begini, ya muddu yadahi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia merintih sama Allah. Nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Dia makan dari harta yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumnya dari rezeki yang haram. Wa malbasuhu haram. Bahkan mohon maaf, baju yang dipakai buat doa itu dibeli dengan duit haram. Fa'anna yustajabu lahu, kata Nabi, bagaimana mungkin kondisi begitu doanya dikabulkan Allah, ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang menentukan adalah apa yang dimakan, ya. Makanya kalau sahurnya sudah pakai harta yang tidak berkah, nah itu yang membuat tadi salah satunya Jibril berkata, rugilah orang yang Ramadannya selesai nggak diampuni. Kenapa? Tadi termasuk makanannya makanan yang haram tadi. Bapak Ibu, ini zaman akhir atau akhir zaman? Akhir zaman sama aja ya. Zaman akhir atau akhir zaman ini tantangannya pencari nafkah. Perhatikan sabda Nabi, layatiyanna 'alan nasi zamanun, kelak kalian akan ketemu zaman la yubalil mar'u bima akhadha minal mal. Orang tidak peduli terhadap harta yang dicarinya, didapatkannya. Amin halalin au min haram. Apakah halal ataukah haram? Jadi makanya tagline-nya orang-orang yang tidak mudeng itu ya, zaman edan ora edan ora komanan itu ya. Ya, zaman tuh nggak pernah edan, yang edan siapa? Ya, orangnya menghalalkan segala cara tadi ya. Jadi Masya Allah, makanya zaman dulu Pak, sahabat Nabi itu, istri itu kalau dipamiti ya, kalau dipamiti apa doanya, jenengan apa ketika mau keluar kota ya, istri pasti dicium nggak ini ubun-ubunnya? Nggak pernah, keningnya nggak pernah dicium. Wes bosan gitu. Dicium Pak, ini didoakan ini. Doakan doanya apa? Kan bahasa Indonesianya ya. Saya titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menelantarkan titipannya. Itu bahasa Indonesianya, itu kebiasaan Nabi itu. Kebiasaan istri yang ditinggal apa? Balasannya, zadakallahu bitaqwa. Semoga Allah membekali ayah dengan takwa. Suami yang bertakwa, dia tidak akan kerja sembarangan dan bawa pulang yang bukan haknya, karena dia punya takwa. Suami yang bertakwa tidak akan pernah merampas yang bukan miliknya. Suami yang bertakwa, kalau dia pengusaha, tidak pernah menahan hak orang lain, termasuk tidak membayar gaji karyawan. Itu dulmun, kezaliman. Nabi kasih perintah, kalau perlu bayarlah sebelum keringatnya mengering itu ya, sebelum keringatnya kering bayar itu. Lah kok malah sudah jatuh tempo bayaran, malah juragannya ngomong, tak kasih separuh dulu ya, ini lagi seret gitu ya. Itu seret tenan Pak rezeki nanti juragannya itu ya, karena akhirnya anak buahnya sama-sama doa, yuk nanti doa bareng, apa, seretkan rezeki juragan kami itu ya. Ini Pak, orang dolim itu Masya Allah gelap semua urusannya nanti ya. Jadi jangan pernah menzalimi orang, termasuk menahan hak orang lain. Makanya istri yang baik, doanya tadi, semoga Allah berkahi ayah dengan takwa. Modelnya satu itu, zadaqahu bitaqwa. Ada ungkapan lain di ibu-ibu para salaf itu ya, begini, ayah ya, kami kuat menahan ya beratnya penderitaan kekurangan dunia, tapi kami nggak kuat nanti merasakan panasnya api neraka gara-gara harta yang haram tadi. Nih, jadi ini ternyata yang perlu disiapkan nih Dr. Ragib disampaikan ya. Yang kedua, pastikan yang dimakan adalah yang halalan thayyiban. Sampai jam berapa? Setengah 11 ya. Masih 7 menit ya. 9. Persiapan yang ketiga, tadi yang satu taubatan nasuha, bersihkan hati. Yang kedua, perhatikan makanannya. Yang ketiga, siapkan berbagai rencana. Nah, makanya Nabi selalu motivasi nih sahabat ini ya. Nabi itu kalau pagi Pak,
aktivitasnya bukan satu aktivitas, hanya mohon maaf zikir ya, kemudian sampai matahari terbit, enggak. Kadang habis subuh ya selesai zikir langsung menghadap ke sahabat ya, sahabat melingkari Nabi, ditanya, siapa yang sudah membebaskan budak? Biasanya yang tunjuk jari siapa? Abu Bakar ya. Yang kedua, siapa yang sudah meringankan beban orang lain? Saya. Abu Bakar semua. Itu dimotivasi, siapa yang sudah sholat malam? Saya ya. Ini penting Pak. Nah, Ramadan ini momentum di mana kita akan meraih sekali banyak kebaikan-kebaikan. Nah, salah satunya adalah ayat ke-29 surat Fatir. Surat Fatir. Masyhur ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Mereka yang membaca kitabullah Al-Qur'an. Ya, pahalanya berapa? Satu hurufnya 10. Alif lam mim dihitung 3. 3 huruf berarti 30 kebaikan ya. Bahkan dimotivasi lagi, al-mahir bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran levelnya mahir. Nah, nanti tadi Mas sudah level mahir ya. Suaranya empuk, tajwidnya dapat, panjang pendeknya pas gitu ya. Itu berarti level mahir, besok di surga bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, jangan putus asa yang enggak mahir. Yang mereka baca Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun. Dia terbata-bata, grudal-gradul. Mungkin satu halaman bisa setengah jam ya. Ya, saking apanya? Susahnya ya, kemeringet gembrogyos itu ya, apalagi didampingi gurunya itu ya. Kata Nabi, kana lahu ajron, yang gradal-gradal itu pahalanya malah double, pahalanya 2 ya. Jadi pilih mana, lancar kok gradal-gradal? Lancar ya, ya lancar lah, biar bersama para malaikat nanti. Itu di luar Ramadan Pak, 1 huruf 10, apalagi di bulan Ramadan. Maka baca biografi para ulama Pak. Saya baca Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau Masya Allah sibuknya luar biasa. Maka nanti beliau pernah dikirimi surat ini ya oleh teman CS akrabnya. Tapi CS-nya itu sekarang ya kayak orang sufi Pak. Wis pokoknya masuk masjid, zikir, ya sholat, ya nggak mikir apa dunia. Apalagi kok jadi relawan itu nggak kepikiran ya. Karena ngurusin orang lain kan relawan itu ya. Imam Malik disurati ya, Anda ini saya lihat terlalu sibuk ngurusi umat ya. Yuk kita fokus saja ngibadah perbaikan diri ya, membersihkan diri ya, ikut saya ya, ndak usah terlalu banyak ngurusin umat itu ya. Apa kata Imam Malik? Dijawab dengan lembut ya. Beliau mengungkap, inna moha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah membagi amal soleh itu seperti membagi rezeki. Ada orang yang Masya Allah rezekinya gampang ya, usaha ini sukses, kerja itu sukses, pokoknya semuanya sukses ya. Sama orang beramal soleh ada gitu, Masya Allah. Ada yang dia sholat malamnya kuat, baca Qur'annya sip, sedekahnya lancar ya, puasa sunnahnya tidak pernah bolong. Wah, ini orang luar biasa ini ya. Ini kalau zaman dulu ada orang hebat namanya Abdullah bin Mubarak ini ya, ini orang luar biasa, manusia langka ini Abdullah bin Mubarak ini ya. Tapi ada sahabat juga begitu, ada yang diberi anugerah Allah kuat sholat malam ya, tapi tidak kuat puasa sunnah ya. Jangan ngomong gue banget ya. Kemaki ya. Wong kita sholat malamnya cuma mungkin seperempat jam kok ngomong gue banget ini. Ini sahabatnya sholat malamnya panjang Pak, mungkin tengah malam sampai akhir malam itu yang menjelang subuh itu ya. Tapi dia nggak kuat puasa Pak. Ada yang baca Qur'annya kuat sekali, siam sunnahnya kurang kuat. Ini Abdullah bin Mas'ud misalnya ya. Dia kalau baca Qur'an Masya Allah kuat luar biasa. Tapi kalau siam tidak, kurang kuat begitu ya. Ini masalah rezeki. Dan saya, kata Imam Malik,
saya bersyukur diberi Allah kesibukan bisa memberikan kebaikan, nebar kebaikan untuk orang lain, dan saya merasa amal saya ini tidak kalah mulia dibandingkan amalmu yang terus menyendiri, mensolehkan dirinya, perbaikan diri untuk mendekat kepada Allah. Kata beliau, saya dan jenengan sama-sama baik, yuk saling mendoakan. Loh, itu kan jawabannya lembut kan Pak, ya, bukan dijawab dengan apa, emosi ya gitu. Ya, ini Imam Malik itu kalau di hari biasa sibuknya luar biasa, tapi begitu sudah masuk Ramadan, Masya Allah, semua majelis taklimnya libur. Ya, hadisnya, tafsirnya, fikihnya diliburkan, diganti oleh beliau apa? Baca Al-Quran Pak. Nah ini, nah sekarang kembali ya, Ustadz Ramadan malah sibuk ya, kesana kemari jadwalnya ya, ya kan gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting masih darus kan, jangan-jangan nggak darus tuh halnya ya gitu. Makanya Imam Malik itu, innal ladzina yatluna kitab, bahwa siapa membaca Quran. Nah, Bapak Ibu sudah punya target, mau berapa kali hatam? 4 kali, Masya Allah. Ya, ini berarti sehari berapa Bu? Sehari 4 juz. Ya, ini penting. Pertama, memang wajib punya target ya. Kedua, sampaikan sama Allah. Kita ini lemah ya, makanya kita diajari doa dalam iftitah itu, dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami hanya beribadah kepada Engkau dan kami hanya minta kepada Engkau. Kenapa na'budu bersanding dengan nasta'in? Kami tidak mungkin bisa beribadah ya Allah tanpa pertolongan darimu. Ya, makanya kita juga diajari doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini pertama, sampaikan sama Allah, ya Allah, saya Ramadan tahun ini pengen khatam 4 kali, mudahkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Penting pertama. Yang kedua, tips ini, nah ini tips bisa keliru, bisa cocok, bisa enggak. Nah ini tips saya, tak sampaikan kepada istri. Ya, misalnya mengenai Umi, Abi Ramadan ini pengen hatam 4 kali. Ya, kira-kira istri tertawa nggak? Tenane gitu. Ya, istri yang baik mensupport kan? Ya, Bismillah Abi, nanti tak kontrol ya, kan begitu ya. Hari pertama berlalu, ya sudah hari Kamis sampai malam saya sibuk hari itu misalnya. Saya mau tidur, ditanya sama istri, Abi sudah baca Quran? Sudah. Berapa juz? 1 juz. Abi jangan tidur, hutang 3 juz. Katanya mau hatam 4 juz ya. Katanya mau hatam 5 kali. Berarti kan sehari 5 juz, baru 1 juz. Jangan tidur sebelum 5 juz. Itu pentingnya Pak, kita menyampaikan kepada orang terdekat kita untuk apa? Kontrol. Kalau enggak, jenenge ngantuk dituruti, bablas turu, ngerti-ngerti sahur berganti hari, padahal hutang 4 juz tadi. Itu saya diajari guru saya untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekat, saling apa? Mengingatkan. Ya, istri juga ditanya, mau target berapa ini? Enggak boleh. Kok enggak target? Enggak boleh. Wis ngelundung wae pokoknya sing penting itu. Enggak boleh ya. Orang Islam enggak boleh begitu. Harus punya target terukur, terarah. Target itu terukur, Pak. Wong tahun kemarin hatam sekali, kok ini ngomong saya tahun ini hatam 10 kali. Itu ngawur enggak? Ya, itu namanya kurang terukur ya, diukur lah itu ya, karena kita tahu kesibukan kita, kemampuan kita diukur. Yang penting target wajib punya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Saya selesaikan ayat ini aja ya. Salat itu penting Pak, levelnya dinaikkan terus. Yang sudah laki-laki ini berjamaah 5 waktu di masjid, upayakan bisa tepat waktu. Upayakan tidak tepat waktu saja, tapi selalu di soft paling depan. Ya, karena Nabi motivasi kita, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Siapa sholat berjamaah selalu di soft depan dan dia mendengar takbir pertamanya imam, dijamin 2 oleh Allah. 1, dijauhkan dari nifak. Yang kedua, dijauhkan dari panasnya api neraka. Berapa hari? 40 hari. Susah, gampang? Susah, gampang. Satu, gampang, susah. Ya, gampang, gitu ya. Motivasinya kan begitu, insya Allah. Kalau kita punya niat, azam, sampaikan sama Allah.
Yang terakhir apa? Amal terbaik ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bapak Ibu, infak tidak nunggu kaya ya. Kan ada ayatnya, walladzina yunfikuna gimana, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Makanya Nabi kasih motivasi, kalau Ramadan siapa ngasih takjil orang berpuasa, pahalanya sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang sedang berpuasa. Demikian Bapak Ibu jamaah pengajian pagi yang dimuliakan Allah, itu persiapan kita. Paling penting hatinya dibersihkan dengan taubat dan nasuha. Yang kedua, rezekinya pastikan halalan thayyiban. Yang ketiga, pastikan kita punya target ya. Setelah punya target, minta dimudahkan sama Allah, pasrahkan sama Allah. Nah, sebenarnya kalau amalannya banyak, nanti yang laki-laki iktikaf, karena itu puncak dari Ramadan adalah 10 hari yang terakhir ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Aku dulu qauli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmunya, luar biasa sekali yang untuk mengingatkan dan memotivasi kita kembali untuk mempersiapkan diri bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, waktu di parkiran dakwah pun juga kita diingatkan oleh Ustadz Usep ya, untuk menyambut bulan Ramadan dengan bahagia dan maksimal mungkin. Alhamdulillah, kita pada hari ini diingatkan kembali. Semoga target-target kemudian taubat-taubat kita diterima oleh Allah, dan usaha-usaha kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib tadi dijaga oleh Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya monggo kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mau bertanya, kami persilahkan. Pak Toko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya berkaitan dengan malam di bulan Ramadan. Diketahui seperti lalu ya, kita kan berlawan nih. Relawan itu banyak dimanfaatkan oleh orang lain yang gitu. Nah, kira-kira mana yang didahulukan ketika itu kita beribadah, berarti mendarus atau berdoa dan sebagainya. Ketika ada giat yang lain, apakah kita mengutamakan membaca Quran ataupun yang lainnya daripada giat ketika pada waktu Ramadan itu bukan gitu. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira ada tips yang jitu enggak ketika kita dapat istiqomah beramal? Biasanya kan kita dari 10 hari pertama itu kenceng kan, tapi kedua, ketiga itu agak loyo kan gitu. Dan itu bagaimana tipsnya gitu? Baik. Dalam sebuah hadis, saya lupa redaksi Arabnya ya, intinya bahwa membebaskan ataupun meringankan beban saudaranya itu lebih baik daripada beriktikaf di Masjidil Haram ya. Itu hadis itu sahih, menunjukkan bahwa amal soleh itu tidak dibatasi dengan satu amal saja. Jadi misalnya, betul, makanya tadi ada dalil sifatnya umum. Umum itu misalnya Nabi cerita, Nabi sampaikan, taharau, cari Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ya. Dengan itikaf yang terbaik pastinya kan. Tapi Nabi juga motivasi tadi, meringankan beban saudara muslimmu itu lebih baik daripada beritikaf. Artinya, dan ini yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Beliau lebih memilih ibadah sosial daripada ibadah fardi ketika itu. Nah, jadi bagaimana mendudukkannya? Tentu berkaitan dengan manajemen balik di sini kan. Manajemen itu artinya diukur kan. Karena kita yakin begini, tidak semua itu kita bisa lakukan ya. Tapi kita juga tidak boleh kalau kemudian kita memasang ego sendiri, tidak mau melakukan sesuatu. Jadi diukur maksudnya adalah nanti
karena kita kerja tim misalnya ya, maka tidak boleh kemudian kita kok memaksakan sesuatu yang bukan porsinya, misalnya memporsir di satu personal sementara yang lain tidak dilibatkan. Nah ini penting. Termasuk nanti kaitan dengan kecerdasan seseorang itu kan skala prioritas. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ditanya, amal apa yang paling utama? Al-amal ala muqtadil hal, amal yang paling menuntut hajat saat itu. Nah, ketika tidak ada hajat membantu orang lain tadi, amal utama apa ya berarti kalau Ramadan baca Al-Quran. Ketika ada hajat dan nggak bisa ditinggal, ya berarti membantu meringankan beban orang lain. Jadi itu bicara masalah amal utama itu ada skala prioritasnya tadi. Ya, saya kira sudah cukup bisa difahami untuk di manage nanti. Yang kedua, bagaimana tips agar istiqomah? Ya, kalau istiqomah itu jelas tadi sebenarnya terangkum dalam yang saya sampaikan tadi. Misalnya, apa sih istiqomah itu? Jadi begini. Satu hari Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu." Orang digambarkan seperti memanah. Orang memanah itu begini. Ini kalau memanah, prestasi nilai tertinggi di mana? Targetnya di tengah. Kalau nggak bisa di tengah, maka mendekat, dekat dengan tengah, agak nyamping dikit ini, ya. Itu wa qaribu. Nggak bisa dikit, agak jauh, tapi jangan sampai keluar. Artinya keluar tuh tidak lagi memanah. Ya. Makanya ketika kita sedang semangat, Nabi kasih informasi kan, inna likulli amilin sarah. Setiap orang ada masa semangatnya, tapi nanti dikala semangat ada masa jenuhnya. Maka siapa yang di saat jenuhnya, letihnya, capeknya masih beramal soleh, dia aflaha, dia beruntung. Misalnya Pak, sedang capek, ya, baca Quran biasanya 1 juz pada subuh, ya, kemudian jenengan baca cuma 1 halaman, itu tetap disebut istiqomah karena tidak meninggalkan Al-Quran. Yang nggak istiqomah itu yang pagi ini 5 juz, besok libur. Nah, itu nggak istiqomah namanya. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qalla. Amal yang continue sedikit dan continue, rutin, itu lebih baik, lebih dicintai daripada sekali kemudian berhenti. Nah, itu Pak. Berarti pertama, pastikan istiqomah itu dimaknai tidak hanya dengan jumlah yang sama, ya. Termasuk berkurang porsinya, tetap kalau masih beramal soleh disebut istiqomah. Yang kedua, bagaimana biar bisa istiqomah? Tentunya kita mengukur. Makanya orang futur itu apa? Ya, futur itu definisinya bisa berhenti setelah berlari. Berarti apa? Ya jeglek lah gitu ya, jeglek gitu ya. Kenapa? Listrik bisa jeglek kenapa? Listrik bisa anjlok kenapa? Bebannya lebih berat daripada daya kuatnya kan itu. Kita ini mengukur Pak ini. Ya tadi makanya saya ngomong, kalau tahun kemarin baru selesai hatam sekali, sekarang jangan pengen hatam 10 kali. Itu nanti apa? Jeglek Pak nanti ya. Jenengan bar subuh darus di masjid itu, anak-anak kelaparan di rumah, sampai rumah dipa itu istrinya, kono Pak mangan tasbih sisan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya mutung kan harus timbang darus nanti bojo darus bayi kan begitu akhirnya. Nah itu yang disebut nggak mengukur. Makanya yang bikin nggak istiqomah itu kita nggak mengukur, ya. Makanya amal itu diukur, ya. Makanya Nabi itu nggak suka ketika ada orang ke rumah Nabi. Dia nanya gini, nggak ketemu Nabi, kebetulan ketemu Sayyidah Aisyah, bagaimana sholat malamnya Nabi, ya. Aisyah menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya bagaimana malamnya Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yakrahun naum qabla al-isya wal haditsa ba'da. Nabi itu tidak suka tidur sebelum isya, tidak suka, ya. Wal haditsa ba'da, dan tidak suka bergadang tanpa kepentingan setelah isya. Apa yang dilakukan Nabi? Tidur, ya. Kemudian Nabi bangun kadang pertengahan malam, kadang sepertiga malam terakhir.
Orang ini dijawab begitu nggak puas, Pak. Masa Nabi masih tidur? Ya, saya pengen ngalahin Nabi nih. Sejak ba'da isya sampai subuh dia sholat malam itu. Ya. Kemudian yang kedua nanya, bagaimana puasanya Nabi? Nabi menyampaikan puasa terbaik itu puasanya Daud alaihissalam. Tapi Nabi senangnya puasa Senin dan Kamis gitu. Orang ini nggak puas. Masa Nabi cuman Senin Kamis? Saya pengen ngalahin Nabi. Apa ini? Puasa terus tiap hari gitu ya, gitu ya. Ya. Ada yang nanya, bagaimana keseharian Nabi? Ya, Nabi ini berumah tangga, ya, punya anak, punya istri, ya, bekerja. Kalau di rumah sudah beliau tinggalkan statusnya sebagai sosok pemimpin, ya, Nabi, bahkan kemudian membantu istrinya. Maka tadi Nabi sampai menyampaikan, aku orang yang paling lembut kepada istriku. Sahabat ini melihat, kok repot ya berumah tangga ya, saya nggak mau menikah. Ya, maka Nabi ketika ngerti orang itu kan ngumpul ini, yang sholat, yang puasa, yang nggak mau nikah, Nabi mengatakan, ana atqakum, aku yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku juga tidur, juga sholat. Aku juga puasa, aku juga tidak berpuasa. Aku juga menikah, juga beribadah. Maka waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Nah, jadi diukur ya Pak. Itu yang bikin istiqomah Pak. Kita punya ukuran ya. Ini tentu doa juga tidak kalah penting. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Itu yang internal semua nggih. Eksternalnya apa? Wa kunu ma'as shodiqin. Eksternalnya bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang soleh. Nah, jadi pentingnya wong kang soleh kumpulono itu kita males dimotivasi. Jangan males malah dibully Pak, malah rak mangkat itu ya. Jadi penting catatan ya, catatan itu untuk dimotivasi. Ya, memang iya Pak. Sahabat itu bukan modelnya selalu menyenangkan Nabi, enggak. Makanya ada ayat dalam surat Al-Kahfi ya. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Dan sabarkanlah dirimu bergaul dengan orang-orang beriman. Suruh apa ini? Sabar. Ya sabar. Nek basa Jawane apa Pak? Dawa ususe, jembar segarane gitu Pak. Iya, ini kita harus berlatih. Bahkan dalam kitab ini, kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi mengatakan, Anda cari 70 udzur untuk kesalahan saudara Anda. Itu nggak gampang Bang Pak gitu. Saudara kita kok sedang malas itu cari udzur, barangkali dia sedang ada masalah. Jangan langsung suudzon, memang dasar pemalas itu. Nah, itu namanya suudzon ya Pak. Penting ya Pak, menjaga kawan soleh itu penting sekali. Bergabung dengan komunitas soleh juga sangat penting sekali. Itu Pak diantara beberapa menjaga keistiqomahan ya. Ya, terima kasih atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Mungkin ada satu lagi atau sudah cukup Bu Dokter? Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Mengatakan bahwa ada perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Misalnya ada orang sakit diare atau sakit tifus, itu kalau orang tersebut nggak ngomong, maka orang lain nggak tahu. Oh, kamu lagi sakit ya, kamu lagi sakit tifus ya, kamu lagi sakit diare. Jadi kalau yang sakit itu nggak ngomong, dia nggak tahu. Tapi berbeda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati justru, kalau menurut saya mungkin mohon penjelasan Ustaz, itu kok kebalikannya ya Ustaz. Kalau penyakit hati itu yang punya penyakit itu nggak tahu, tapi orang lain tahu. Jadi misalnya orangnya kok sombong banget, yang ngomongnya tinggi-tinggi terus. Nah padahal yang dibilang sombong itu, lah aku memang duwe kok, misalnya seperti itu.
Ya seperti sekarang ya banyak koleksi pamer-pamer yang mungkin karena dia punya ya wajar-wajar aja bisa. Padahal yang lihat ini kamu udah masuk dalam golongan ria, berarti adalah penyakit hati. Atau misalnya suka gibah atau segala macam yang pun karena ini sebetulnya bukan gibah ya, emang apa adanya. Padahal itu sudah masuk dalam gibah. Itu yang gibah itu nggak ngerti, malah yang orang lain tahu. Nah kalau penyakit fisik itu menurut saya kok lebih mudah diobati. Artinya kita tahu obatnya ini langsung, orang sakit diare langsung ketahuan obatnya. Sementara untuk penyakit hati itu seperti ini supaya kita itu bisa lebih waspada. Jangan-jangan saya udah mulai kena penyakit hati nih. Bisa nggak sih sebetulnya orang tersebut mendeteksi secara awal bahwa saya itu mulai kena penyakit hati supaya Allah itu tidak menjatuhkan nota-nota yang lebih banyak lagi untuk kita. Terima kasih Ustaz. Baik, sepakat. Jadi memang penyakit hati itu seringkali justru yang bersangkutan tidak merasakan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi hati itu nggak kelihatan, tapi dia punya indikator-indikator tadi. Dari gaya bicara itu indikator hatinya. Dari cara dia berkomunitas itu juga dari kebersihan hatinya. Karena Nabi bersabda al-arwah junudun mujannadah. Orang itu pasti akan berkumpul dengan sefrekuensi gitu. Kalau orang soleh pasti nggak nyaman dengan orang yang tidak soleh. Itu sudah fitrahnya begitu, itu diciptakan oleh Allah. Nah maka tadi ketika penyakit hati itu menjangkit seseorang, nah maka obatnya tadi istighfar yang pertama tadi, yang tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian kalau kita bicara masalah hati, ya ini bicara masalah sesuatu yang paling menentukan. Makanya hati itu pengendali utama. Maka ini harus diperhatikan, dapat porsi paling besar dalam Islam itu. Misalnya begini, tadi Nabi ketika ngomong sama orang, penyakit hati itu ada yang terlihat secara fisik, ada yang memang di hati sendiri. Di hati itu apa? Contohnya kiber, sombong, hasad. Hasad itu apa? Iri, ya. Suudon itu penyakit hati. Ya, kemudian dia juga tadi kiber, sombong tadi artinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, penyakit hati ini urusannya adalah urusan kedekatan dengan Allah. Ya, maka tanda hati yang bersih itu ulama sudah punya. Tanda hati yang bersih, ya. Makanya kalau dalam Al-Qur'an ada ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Setiap membaca Al-Qur'an itu dia tambah imannya. Itu indikator berarti hatinya bersih, ya. Termasuk tanda indikator hati yang kotor adalah tidak menerima nasihat, termasuk tidak menerima kebenaran Al-Quran. Maka sombong itu bukan dia punya dan ditampakkan. Ini penting ya. Jadi kita jangan mendefinisikan zuhud itu berpenampilan sederhana, ya. Bahkan saya baca tafsir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat Allah kepadamu apa? Fahadis apa? Ceritakan. Bolehkah ditampakkan? Boleh. Bahkan Allah senang kalau nikmat itu tampak dalam dirinya. Itu wujud syukur, Pak. Makanya ada istilah jangan jadi sumaker, ya. Sumaker tuh sugih macak kere gitu. Orangnya mampu tapi mohon maaf pakaiannya kumal, ya. Terus pokoknya ditanya, wah ini saya zuhud. Enggak, Anda itu enggak bersyukur berarti itu kan itu. Tapi juga jangan memaksakan di luar kemampuannya. Jadi itu. Jadi makanya ada orang yang ketakutan, saya sombong enggak Rasulullah ini. Karena saya selalu kalau enggak rapi itu enggak pede. Kalau enggak rapi bagus itu saya enggak pede. Enggak. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, sombong itu adalah satu, menolak kebenaran. Maka kalau orang disampaikan ilmu kok dia tolak, halah, opoyo dan lain sebagainya, itu tanda kena penyakit hati. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan yang menyampaikan kebenaran. Itu juga bagian dari penyakit hati. Ada buku bagus, Bu Dokter, kalau saya boleh rekomendasikan, judulnya Tazkiyatun Nafs. Itu karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang klasik. Ada 3 karangan ulama kontemporer itu, nanti bisa dicari di
buku di Shopee mungkin ya, Tazkiyatun Nafas ya, upaya pembersihan jiwa hati ya. Jadi memang penting kita ngaji itu tidak hanya ngaji syariah sebenarnya. Ini kalau bicara masalah istilah saja ya, ada syariah, ada ma'rifah gitu kan, melembutkan hati. Saya itu pernah ngisi motivasi menggebu-gebu, menyampaikan dalil tadi, siapa baca Quran satu hurufnya pahalanya 10 ya. Selesai saya dari mimbar, ada Pak Yai tua, sudah Pak Yai sepuh ya, terkenal di Semarang, cerita ya, manggil saya karena masih dianggap anak muda ya, Mas Ustadz ini dari tadi menyampaikan tema tentang syariah. Kan syariah itu halal, haram, pahala itu kan syariah Pak. Tapi tidak menyentuh makrifah. Makrifah itu kecintaan kepada Allah. Saya diceritai guru saya, kata Pak Yai itu ya. Ini saya tidak mendustakan, tapi hanya mencoba mengambil hikmah. Satu hari diceritakan di kampung itu ada, pas lewat itu makam itu bercahaya makamnya ya. Jangan langsung, itu film hidayah barangkali, jangan ya. Saya cerita ini untuk tidak dibantah, tapi saya ambil ibrahnya saja ya. Kemudian karena nggak ngerti, itu dikasih tenger, dikasih patok gitu, tek gitu, tek. Nah, besok pagi ditanyakan, ini kuburannya siapa? Kok tadi malam bercahaya gitu? Wah, orang-orang pada nggak tahu, ini kuburan sudah lama sekali. Maka dicek ke generasi yang sudah tua. Oh, ini kuburannya Mbah Fulanah, perempuan itu. Apa amalannya ketika hidup kok sampai diberi kemuliaan begitu? Mbah ini dulu pengen banget bisa baca Quran, tapi nggak bisa baca karena sudah sepuh sadarnya itu. Tapi dia punya Quran, selalu dipegang, habis sholat diciumin ya, kemudian sampai netes air matanya, saking gelone nggak bisa baca, itu netes saking cintanya. Quran itu sampai lusuh Pak, lecek, walik ketetesan air mata, nangis terus itu. Kata Mbah Yai, yang begitu itu bisa jadi lebih dicintai Allah daripada yang hatam satu juz ya, hatam sekali tapi nggak pernah sampai renung hatinya. Yang menangis itu karena ada kerinduan kepada Allah, bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada yang hafal tidak sampai merasuk ke dalam hati. Wah, saya langsung gregel gitu ya. Nah, ini yang kata Mbah Yai, ilmu makrifah, kecintaan kepada Allah. Itu yang perlu dibangun. Dan bagaimana membangunnya? Melembutkan hati ya. Tidak selalu bicara masalah jumlah, yuk 11 rakaat, enggak. Tapi selalu bicara nyambung. Kita malam itu nyambung gak sih hatinya dengan Allah ya. Kan 2 rakaat nyambung lebih baik daripada 11 rakaat tidak ada rasanya sama sekali kan. Satu juz lebih baik tadabbur daripada buahnya tapi tidak ada rasanya sama sekali. Saya kira begitu nih Bu In. Jadi penyakit hati itu memang harus dibuang, dan ini ujung pangkal pertama semua kebaikan itu dimulai dari hati kita. Begitu nih. Ini satu kesempatan lagi pertanyaan Mas Dian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan Muhammadan pada Ustaz Abdul Karim dan juga keluarga besar Dr. Sofia dan Dr. Iin yang telah kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi sebelum insyaallah masuk bulan Ramadan ini, supaya nanti kita mantap dan bisa istiqomah ya menjalankan ibadah di bulan Ramadan insyaallah. Pertama, mohon maaf sebelum kami agak terlambat tadi. Yang kedua, minta doanya Ustaz sama Dr. Iin dan juga keluarga besar DKM, bahwasanya DKM ada beberapa program Ramadan Ustaz. Ada dari Jawara ini, beliau ada 2 ini di sini di Semarang, Ustaz Mbak Sahid sama Judi. Nggak hafal ya. Ada 46 dai yang kita sebar di Pulau Jawa. Untuk yang luar Pulau Jawa itu di Papua, Mimika. Alhamdulillah kita bisa terbangkan beliau dan
pagi tadi jam 5:30 sudah sampai. Kemudian yang kedua program selanjutnya yaitu iftar. Biasanya setiap Ramadan pasti ada iftar, dan untuk Semarang insya Allah nanti minta doanya bisa kita berikan iftar kurang lebih 2000 ya. Selama Ramadan 2000 paket iftar dan juga 100 paket sembako nih. Yang tak doanya mudah-mudahan paketnya bisa tertutup maupun terlampaui. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang terkait tadi hutang tadi. Kemarin kan saya habis diundang pengajian di sebuah pondok pesantren itu ya, sebelum atau sudah pengajian pengunjung menyampaikan terkait dana pondok ya, terkait hutang. Jadi dari anak-anak Muslim yang sudah lulus pondok itu masih meninggalkan hutang itu sampai miliaran ya. Saya kaget juga gitu. Kemudian dari bulan ini bulan Maret itu kemarin saya awal ikut pengajian itu yang membayar itu baru mungkin nggak ada 30% yang sudah bayar SPP. Bahkan ada yang sampai masuk pondok sampai hari itu ya belum bayar, itu banyak. Nah itu terkait hutang yang seperti itu kan sebenarnya SPP kan wajib gitu. Itu bagaimana apalagi yang sudah lulus dari pondok itu seperti apa, karena juga dulu pernah saya juga istilahnya dicurhati ya salah satu pengurus atau mungkin ketua yayasan pondok itu, banyak orang tua yang dia bisa beli HP, mungkin motornya juga bagus, tapi untuk bayar SPP itu kadang enggak. Nah, mungkin itu saja. Baik. Jadi ini masalah yang saya tidak katakan klasik ya, tapi memang selalu muncul ya. Saya juga pernah diajak oleh kawan dari Jakarta yang beliau punya kepedulian mencarikan orang tua asuh bagi pesantren-pesantren, anak pesantren yang kesulitan. Jadi beliau saya lihat cerdas ya, tidak ingin minta keringanan dari pesantren, tapi memang pesantren buat angka itu kan sudah diukur, misalnya 750.000 gitu. Beliau tidak mau minta keringanan, cuma minta izin santri atas nama ini itu mau dicarikan orang tua asuh sehingga hak pesantren utuh gitu. Itu kebaikan saya lihat itu. Tapi memang ada yang pesantren memberikan kelonggaran ya bagi yang tidak mampu untuk mengajukan keringanan. Nah, disitulah berlaku sebuah hadis Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat dengan kesepakatannya. Maka kalau tidak bisa menyepakati, jangan buat kesepakatan. Kan kuncinya begitu ya. Jangan seperti orang-orang, aturan dibuat untuk dilanggar katanya ya. Jangan. Jadi kalau sudah sepakat, aufu ya bi ahdik ya, maka penuhi janjimu. Itu perintahnya. Maka Nabi sampai tegas loh, la imana liman la amanata. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Itu kan amanah kesepakatan itu. Saya aja kalau dititipi salam, kalau memang saya nggak ketemu, saya nggak mau gitu. Mestian saya mau ke Jakarta, Ustaz titip salam ya buat kawan ini. Enggak, saya nggak ketemu Mas, jangan titip salam. Itu beban bagi saya. Daripada saya ngomong, oh ya Mas tak sampaikan, padahal saya enggak. Itu penting loh, itu hutang itu, amanah masalahnya ya. Nah baik, kaitan dengan fenomena itu bagaimana? Yang pertama jelas itu sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, harus diluruskan ya. Saya tentu berdiri di dua sisi ya, sebagai orang tua di pesantren juga pernah ya, sebagai teman, sebagai orang yang ngajar di pesantren juga pernah. Saya merasakan Pak, ngajar di pesantren itu Masya Allah ya, itu perjuangan lah gitu ya. Jadi dan keberkahan pastinya, nggak masuk akal kadang gaji 1 juta kok anak yang mangan warat gitu ya, urip gitu ya. Ya sementara di luar UMR masih ngeluh ya, gaji mau 3.600.000 ngeluh aja gitu. Padahal di pondok berkah semua itu. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah saya sebagai orang tua ya, saya itu berpikir ya, saya kan egois. Saya bekerja bebas
guru anak-anak di pesantren kan juga bekerja ngajar anak-anak kita, lah kok ditahan haknya tadi. Makanya saya tuh sering motivasi, Pak, kalau pesantren sudah buat aturan SPP paling lambat tanggal 10, jenengan tanggal 10 kok belum bisa bayar, tugas pertama satu, komunikasi, minta izin. Ustadz, mohon maaf, saya agak kesulitan ekonomi di bulan ini, saya mohon izin belum bisa bayar. Itu nomor satu, karena kita punya amanah sudah disepakati tanggal 10 ya. Kalau kita tidak ngomong, berarti mulai tanggal 10 kita bayar SPP tanggal 20, misalnya 10 hari anak kita makan beras temannya, berarti ya enggak? Nah, itu penting untuk disadari. Yuk, jangan gampangkan urusan. Insya Allah keberkahan itu pasti ada bersama rizki yang halalan thayyiban ya. Jadi mari ya, saya juga selalu memotivasi ya, ulama-ulama salaf itu mereka itu nggak ada yang gratisan. Maka Imam Malik itu sampai jual warisannya habis untuk mintarkan anak. Jadi jangan dolim ya, kata orang jerbasuki mau panas mau bio ya, artinya semua butuh biaya. Oh jelas kok, Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa pinter kalau tidak punya 6 modal. Salah satunya apa? Dirham. Dirham itu apa? Ya, harta uang. Kita tugasnya kerja, anak-anak belajar, guru-guru mengajar. Jangan sampai guru yang sudah berjuang tadi haknya ditahan gara-gara kita tidak membayarkan. Saya persis seperti Mas Dian. Saya pernah saya tidak nambah. Saya datang ke pesantren sama Mas 1 miliar lebih itu bukan yang tunggaan ini nggak terdata. Itu yang sudah sepakat. SPP 700. Ditanya, Pak sanggup berapa jenengan? Insya Allah saya 300 Ustaz. Ya 300 itu dia 300. Sudah sepakat tetap tidak dibayar. Yang buruk adalah yang tidak komunikasi atau tidak minta izin ya. Padahal kalau minta izin pesantren itu saya yakin mereka akan penuh kemudahan. Ya Pak, saya doakan semoga rezekinya lancar itu. Bahkan ulama-ulama zaman dulu, saya baca kitab misalnya Ta'limul Muta'alim, ada juga di kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakalim. Jadi keberkahan anak-anak itu adalah ketika kita peduli nasib anak guru anak-anak kita ya. Jadi 2 hal yang harus diedukasi ya. Pihak orang tua nomor 1 wajib disadari bahwa kalau mau berkah ya tunaikan kewajibannya ya. Pihak pesantren tentunya juga ya, ini bukan profit ya, itu hanya untuk sekedar bertahan, bagaimana perputarannya bisa ngepul terus dapurnya sehingga anak-anak tetap bisa belajar. Saya gitu Mas Dian ya. Jadi ini saling kritikan yang membangun, saya kira. Saya juga selalu begitu memotivasi kawan-kawan untuk amanah, terutama terhadap titipan dari Allah, yaitu anak-anak kita. Pastikan insya Allah kalau orang tuanya disiplin, amanah, memberikan kewajibannya, anak-anak juga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekian. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan doa kebaikan dunia akhirat. Semoga Allah mudahkan urusan kita, khususnya harapannya semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.